Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistik kelompok 2 Mbak Ramawati dan Nurwapayanti, kelas 11 Sistem Informasi Akuntansi Universitas Unesa Ramayana. Untuk pembahasan kali ini adalah mengenai ukuran gejala pusat data. Pengertian ukuran gejala pusat data itu sendiri disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat data adalah yang bakal kita cari nanti di pembahasan, yaitu rata-rata hitung, mean, median, kuartil, modus, desil, dan persentil. Inilah data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan riset kami. Sudah di jumlah sigma-sigmanya, kemudian lanjut untuk menghitung mean rata-rata itu. Sebelumnya, rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari data-data hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumusnya adalah X sigma FINI per sigma FI sama dengan frekuensi 1 M1 plus F2 N2 plus sampai seterusnya, sampai FKMK per F1 plus F1 plus FK atau F seterusnya sampai sesuai dengan studi kasus yang ada. Keterangan di sini F sama dengan frekuensi M merupakan titik tengah. Untuk selanjutnya langsung ke pembahasan kasus. Yang pertama, rata-rata hitung mean. Seperti tadi, rumusnya ini tinggal dimasukkan dari data-data dari data yang sudah dikelompokkan tabel awal. X tinggal disimpan frekuensi satunya berapa, lalu M1-nya berapa, per jumlah frekuensi di sini adalah 12. Ini dijumlah menjadi 789 per 12 sama dengan 65,5. Seterusnya median atau nilai tengah merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah rangkaian data yang tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumusnya median sama dengan LN plus N per 2 dikurang sigma F per frekuensi dikali titik tengah, lalu dikali C. Median adalah data kelompok LM tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median. C ada di sini adalah interval kelas median. Untuk mengingatkan kembali, di sini sudah ada tabelnya, interval, frekuensi lebih dari dan kurang dari kasus di atas, tentukan median atau nilai tengah. Tadi rumusnya median LM plus N per 2 dikurang sigma F per FM dikali C. Tinggal
tinggal dimasukkan aja LM-nya di sini 58 plus 12/2. N adalah frekuensi, per 2-nya adalah rumus. Lalu dari median atau kuartil ketiga, frekuensinya adalah 3. FM di sini ini adalah frekuensi dari 58 sampai 67, yaitu 4. Lalu dikali C. C-nya 10. Tinggal dihitung jumlahnya. 58 plus 7,5 sama dengan 6,5. Selanjutnya, modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya modus LNO plus D1 per D1 plus S2 D2 dikali C. Mod dalam modus adalah kelompok. Elmo adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 adalah selisih antar frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C adalah interval kelas modus. Lanjut dari studi kasus, tentukan modus di atas. Modus seperti tadi rumusnya, tepi bawah kelas modus plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Di sini tepi bawah kelas modusnya adalah 58 plus 3 plus 2 selisih antara kelas modus sebelumnya dikali interval ini adalah 10, lalu dijumlah modus sama 58 plus 6 sama dengan modusnya 64. Kuartil adalah titik yang membagi data dan telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan nilai median. Rumusnya adalah kuartil pertama L tapi bawah kuartil plus IN per 4 dikurangi sigma F per F kuartil FQ dikali C. Sini ada keterangannya. QI kuartil ke 1 ke I bisa 1, 2 ataupun 3. LQ tapi bawah kelas kuartil N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum XI. QI per FQ adalah frekuensi kelas kuartil. C interval kelas kuartil. Lalu menuju studi kasus kuartil, mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama itu mencari IN-nya dulu agar mudah. IN per 4, yaitu I-nya adalah kuartil ke 1 dikali N adalah frekuensi sigma frekuensi 12 per 4 sama dengan 3. Jadi langsung saja bisa mudah, tapi bawahnya 48 plus IN-nya 3 dikurangi 2 FQ sama dengan 1 dikali 10, maka jumlahnya 48 plus 10 sama dengan 58. Kuartil ketiga sama, mencari N per 4 dulu agar mudah. Tinggal diganti I-nya menjadi 3 karena untuk mencari kuartil ketiga dikali 12 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9.
Langsung ke rumus. RQ plus IN per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. 68 maaf, plus 9 dikurangi 7 per 2. Kenapa sih ini 7? Karena di sini frekuensinya 7 per 2 dikali 10 sama dengan 68 plus 10 sama dengan 78. Untuk selanjutnya adalah desil. Desil adalah titik yang membagi data dan telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya adalah DI sama dengan LD plus IN per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Desil ke 1 atau desil ke I itu adalah angka desil besar 1, 2, 3, terus seterusnya. LD tepi bawah kelas desil. N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari data dari atas pada kelas sebelum desil ke 1. FD adalah frekuensi kelas desil, interval C adalah interval kelas desil. Tentukan desil 1 dan desil 9. Desil 1 agar mudah lagi sama seperti persentil, dicari dulu rumus ininya agar mudah, agar tinggal di jumlah nantinya. Karena ini desil pertama dikali 12, N-nya frekuensi sigma dari frekuensi 12 per 10, 12 dikali 10 sama dengan 1 per 2. Lanjut kepada rumus D1 LD plus IN per 10 dikurangi sigma F per FD dikali C. D1 38 per, ini kan sudah tinggal diturunkan 1,2 karena di sini frekuensinya 0 per 2 dikali 10. Tinggal dijumlah jadi 38 plus 6 sama dengan desil pertama 43. Untuk desil ke-9 sama halnya, ya ini dulu dicari. Ini 9 dikali 12 per 10, 108 per 10 sama dengan 10,8. Lanjut masukkan ke dalam rumusnya. LD-nya 78 plus 10,8 dikurangi 9 per 3 dikali 10. Jadi sama dengan 7, 8 plus 6 sama dengan 84. Untuk persentil adalah titik yang membagi data dan telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya seperti ini. P1 LP plus IN per 100. Jadi beda dengan desil dan kuartil sebelumnya. Per sigma F dikurangi sigma F per FP dikali C. Keterangan FI persentil PI LP tepi bawah kelas persentil, N adalah jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum PI, FP frekuensi kelas persentil, C interval kelas persentil. Dan ini studi kasus untuk persentil. Tentukan persentil ke 70. IN per 10, 70 dikali 12 per 10. Bedanya tadi dengan keluarga per 4, dengan desil per 10, dan persentil pernya adalah 100. Di 840 per 100 menjadi 8,4. Persentil, maaf ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya per 70. Persentil ke 70. Tinggal dimasukkan angkanya 68 plus 8,4 per kurang 7 per 2 dikali 10 menjadi 84 plus 7 menjadi persentil 70 adalah 75. Terima kasih untuk ukuran data dikelompokkan. Cukup sekian.
Ditutup bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.